Cerita dimulai dengan pemeran pria yang bernama Yu Tu. Ia adalah salah satu anggota penelitian antariksa Tiongkok di bagian kepala desainer. Pada saat ia selesai rapat, seniornya bertanya kenapa ia terlihat murung akhir-akhir ini. Yu Tu pun enggan untuk menjelaskan. Lalu seniornya pergi karena ada anggota lain yang ingin bertanya. Cerita beralih ke pemeran wanita yang bernama Xiao Jingjing. Ia adalah artis di Tiongkok yang sedang naik daun. Ketika ia selesai menghadiri acara, ia pulang bersama manajer dan asistennya. Lalu, manajernya membacakan sebuah berita. Berita tersebut menggosipkan Jingjing jika ia pernah ditolak oleh seorang pria dan ia dicampakkan oleh pria itu. Akhirnya pria itu berpacaran dengan wanita yang pintar di sekolahnya. Pria tersebut teman semasa SMA Jingjing dulu. Manajernya bertanya langsung, dan Jingjing menjelaskan jika itu benar. Tapi soal ia dicampakkan itu tidak benar, karena pria tersebut sangat baik. Ia menolaknya dengan cara yang baik. Lalu Jingjing bertanya ke sahabat SMA-nya dulu, dan sahabatnya menjelaskan jika Jingjing sekarang jauh lebih baik, jadi tidak usah mendengarkan berita tersebut. Lalu sahabatnya memberitahu jika pria yang ia suka sekarang sudah putus dengan wanita itu, dan ia juga sedang berada satu kota dengan Jingjing. Sahabatnya tahu karena ia sering menggosip di grup SMA-nya. Setelah itu, Jingjing beristirahat sebentar. Saat ia tertidur, ia bermimpi ke masa SMA-nya, dan ia mulai mengingat kembali pria yang ia suka. Saat sedang bermimpi, tiba-tiba manajernya membangunkan karena ada sebuah video yang memperlihatkan Jingjing bermain game dengan sangat buruk. Karena video itu, Jingjing digosipkan banyak orang, padahal Jingjing brand ambassador di game tersebut. Saat sampai penginapan, tiba-tiba perusahaan game itu menelepon ke manajernya Jingjing dan mengonfirmasi hal itu. Dan manajernya pun membenarkan hal itu. Akhirnya pihak perusahaan membuat kesepakatan agar nanti setelah event liga selesai, Jingjing harus ikut partisipasi dalam acara hiburan. Ia harus melawan beberapa pro player yang ada di game itu. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah kesepakatan itu, manajernya mencarikan Jingjing pelatih game agar saat bertanding nanti ia tidak terlalu membuat malu dirinya sendiri. Tapi pada saat Jingjing tahu pelatihnya adalah suami dari manajernya, Jingjing agak kecewa. Akhirnya ia memutuskan mengikuti arahannya dalam beberapa hari. Setelah itu, Jingjing berlatih beberapa hari. Tak ada kemajuan juga. Akhirnya, ia memutuskan untuk bermain sendiri dan membuat akun baru. Saat ia login dengan akun baru, menggunakan aplikasi lain, ia tak sadar jika akun aplikasinya itu mempunyai satu teman. Ia adalah pria yang Jingjing suka semasa SMA-nya. Jingjing jadi teringat dengan usaha yang ia dulu lakukan saat mendekati pria tersebut. Ia berpura-pura menjadi orang yang suka dengan antariksa. Lalu, ia membuat akun baru dengan nama samaran dan memasuki komunitas yang sama dengan pria yang ia suka. Jingjing berpura-pura meminta ID pria tersebut untuk bertanya-tanya perihal antariksa. Akhirnya, ia mendapatkan ID pria tersebut. Pada saat ia login ke dalam game, tiba-tiba ia di-invite oleh pria tersebut. Akhirnya mereka bermain bersama dengan pria itu dan teman-temannya. Ketika Jingjing melihat pria itu bermain, ia sangat mempesona karena tak cuma pintar dalam pelajaran, ia juga sangat ahli dalam bermain game. Dan pria tersebut adalah Yu Tu. Saat mereka sedang bermain, teman Yu Tu berbicara
agar Jingjing membuka mic supaya ia bisa mengarahkan Jingjing bermain. Pada saat Jingjing membuka mic, teman-teman YouTube pun kaget karena ia seorang wanita. Lalu teman-temannya bertanya kepada YouTube. YouTube pun tidak mengingatnya. Keesokan harinya, Jingjing memberi hadiah di dalam game kepada teman-teman YouTube. Dan hanya YouTube yang tidak diberi hadiah. Ketika malam hari, pada saat ia bermain bersama lagi, YouTube diledeki temannya karena tidak mendapatkan hadiah. Setelah itu, temannya bilang ke Jingjing jika ia ingin bermain rank, dan ia meminta untuk bermain besok lagi bersama Jingjing. Jingjing yang tahu pun kecewa dan tidak sengaja bilang jika usaha dia memberikan hadiah sia-sia. Teman YouTube yang mendengarkan hal itu pun memohon kepada YouTube untuk menemani Jingjing bermain. Dan temannya bilang jika YouTube berhasil memenangkan 2 pertandingan, ia akan membereskan rumah YouTube selama 1 hari. Akhirnya YouTube setuju. Jingjing yang kaget mendapat undangan dari YouTube pun bermain beberapa kali bersama, dan ia memenangkan belasan permainan. YouTube meminta temannya untuk membereskan rumahnya dalam waktu seminggu. Temannya pun pasrah untuk menepati janjinya. Keesokan harinya, YouTube sedang pergi untuk mendatangi temannya yang bekerja di perusahaan bank. Ia berencana untuk masuk ke dalam bidang investasi bank, dan ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan antariksanya. Pada saat ia datang, temannya bilang akan menerimanya dengan baik jika YouTube bergabung ke perusahaannya, karena YouTube orang yang terkenal sangat pintar di angkatannya. Ketika malam hari, YouTube mengobrol dengan temannya yang bernama Yao. Ia juga menjelaskan jika ia tinggal di rumah YouTube dalam beberapa hari ke depan, karena jika ia pulang ke kampungnya, ibunya pasti akan menyuruhnya menikah. Jadi dia enggan untuk pulang. Dan ia bertanya kepada YouTube, kenapa akhir-akhir ini ia sering melamun? Apa karena ia bingung memilih pekerjaan? YouTube tidak pernah menjelaskan kenapa ia ingin keluar dari penelitian antariksanya. Dan temannya mengingatkan untuk mengambil keputusan yang menurutnya baik. Ia juga menyarankan YouTube untuk kembali lagi bersama mantan pacarnya, karena sekarang mantan pacarnya sudah sukses, tapi YouTube enggan untuk mendengarkannya. Akhirnya YouTube login ke dalam game, dan ia melihat wanita yang sering bermain bersamanya memberikan hadiah di dalam game. YouTube pun mengecat wanita itu agar tidak memberinya hadiah. Setelah Jingjing melihat chat dari YouTube, ia mulai memikirkan ide agar YouTube bisa mengajarkannya bermain game. Dan ia membuat cerita jika ia ada turnamen di perusahaannya. Ia meminta tolong agar YouTube mengajarkannya. YouTube sempat menolak dan menjelaskan jika ia sedang cuti kerja. Dan dalam waktu tak tentu, ia bisa kembali bekerja secara tiba-tiba. Tetapi wanita itu tetap memohon. 全网很明确。呸！他就是个垃圾！呸！他就是个垃圾！ Akhirnya YouTube pun setuju. Pada saat bermain, YouTube mengarahkan Jingjing, dan dalam beberapa waktu, Jingjing mulai ada peningkatan bermain. Cerita beralih ke manajer Jingjing. Pada saat dia datang ke kantor, ia melihat Jingjing tidak pernah datang lagi ke kantor. Akhirnya, ia mendatangi Jingjing ke rumahnya karena khawatir. Pada saat manajernya sampai, ia melihat Jingjing sedang latihan. Manajernya pun senang, dan ia bertanya kemajuan Jingjing bermain. Jingjing pun menyombongkan dirinya yang mendapatkan gelar pemain terbaik dalam beberapa game. Manajernya bertanya lagi, kenapa Jingjing mempunyai kemajuan yang bagus. Jingjing memberitahu jika ia diajarkan oleh teman SMA-nya dulu. Manajernya sempat khawatir, tetapi Jingjing menjelaskan jika temannya tidak tahu kalau itu ia, dan ia juga bukan orang yang jahat.
Manajernya pun tenang dan memberitahu jika teman Jingjing lebih bagus mengajarkannya secara langsung. Setelah mengatakan itu, manajernya pun pulang. Jingjing jadi memiliki ide agar Yutu mau mengajarkannya secara langsung. Akhirnya ia bertanya ke sahabatnya yang bernama Peipei. Ia menanyakan apa pekerjaan Yutu yang sekarang. Sahabatnya bilang Yutu bekerja di perusahaan antariksa. Jingjing pun kaget karena yang ia tahu jika Yutu dulu berkuliah jurusan keuangan, dan ia memastikan lagi ke sahabatnya. Sahabatnya pun memberikan screenshot grup sekolahnya jika ada orang yang pernah mempunyai produk pembersih udara ruangan dari perusahaan antariksa. Pada saat itu alat pembersihnya rusak dan ia meminta tolong kepada Yutu untuk membenarkannya. Akhirnya Yutu datang ke rumah orang itu. Setelah mengetahui itu, Jingjing jadi mempunyai ide untuk membuat cerita lagi. Ia menyuruh asistennya untuk membeli alat pembersih udara dari antariksa. Pada saat malam hari, saat ia sedang bermain game, Jingjing mulai berakting jika udara di kotanya yang sedang tidak baik-baik saja, dan ia membeli alat pembersih udara dari antariksa, tetapi alatnya rusak. Teman Yutu pun menjawab jika alat itu adalah produk yang dibuat oleh perusahaan Yutu, dan temannya menegaskan produk itu memang tidak bagus. Setelah mengatakan itu, Jingjing berhasil. Akhirnya Yutu meminta alamat Jingjing untuk datang ke rumahnya dan mengecek alatnya. Pada saat Yutu sampai, ia dijemput oleh asisten Jingjing dan akhirnya bertemu dengan Jingjing. Jingjing pun jujur jika alat pembersih udaranya baik-baik saja, dan ia mengajak Yutu untuk berkeliling sebentar dan mengobrol. Pada saat Yutu bertanya apakah soal turnamen game, Jingjing juga berbohong. Jingjing menjelaskan jika hal itu memang benar, dan ia memberitahu sebabnya. Setelah ia memberitahu, ia meminta tolong kepada Yutu untuk mengajarkannya secara langsung, karena Jingjing tidak bisa mencari orang yang tidak ia kenal untuk mengajarkannya bermain game. Akhirnya Yutu pun setuju, dan Yutu bertanya kapan pertandingannya akan dimulai. Jingjing memberitahu jika 1 bulan lagi ia akan bertanding. Setelah Yutu setuju, Jingjing langsung meminta ke rumahnya untuk mengajarkannya bermain. Pada saat sampai depan rumah, Yutu bilang jika sekarang sudah terlalu malam, ia akan datang besok lagi. Jingjing memberitahu jika Yutu boleh datang jam 9 pagi. Akhirnya ia setuju. Saat Jingjing sedang bermain game bersama Yao, ia mendengar Yutu baru sampai rumah. Dan Jingjing mengatakan kenapa lama sekali. Yutu pun menjawab jika ia harus menaiki bis karena kereta sudah tidak ada. Setelah itu, Yutu mulai mempelajari cara bermain pro player game. Dan ketika Yao bertanya bagaimana bentuk wanita itu, Yutu pun hanya memberitahu jika ia bisa melihatnya di sepanjang jalan. Yao yang mendengarkannya, ia merasa Yutu sangat jahat dengan perkataannya. Keesokan harinya, Jingjing meminta Yutu membawakan sarapan. Dan pada saat sampai, Jingjing memberitahu jika nanti siang dan malam asistennya akan membawakan makanan untuk mereka. Yutu pun heran kenapa sampai malam. Jingjing memberitahu jika Yutu mengajarkannya sampai jam 9 malam. Dan akhirnya Yutu pun setuju. Pada saat Yutu mulai mengajarkan Jingjing, ia bertanya sebelumnya Jingjing diajarkan oleh siapa. Jingjing memberitahu jika ia diajarkan oleh suami manajernya, dan Jingjing menyombongkan dirinya karena dalam beberapa pertandingan ia mendapatkan gelar pemain terbaik. Yutu pun langsung menyuruh Jingjing untuk bermain menggunakan akunnya. Pada saat bermain, ia selalu kalah. Akhirnya Yutu memberitahu
jika level yang sekarang masih jauh dari pro player dan ia sedang mempelajari cara bermain mereka. YouTube meminta Jingjing dalam waktu yang tersisa, ia harus dapat menaiki level rank tertinggi di dalam gamenya. Setelah itu, mereka mencoba bermain 1 lawan 1 dengan beberapa hero yang berbeda selama beberapa hari, sampai akhirnya Jingjing terlihat frustasi karena selalu kalah. Akhirnya Jingjing memohon untuk bermain bersama lagi. YouTube pun setuju. Setelah ia memainkan beberapa pertandingan, tiba-tiba mantan pacar YouTube menelpon dan meminta untuk bertemu. Akhirnya YouTube meminta izin untuk keluar sebentar kepada Jingjing. Jingjing yang tak sengaja melihat YouTube dihubungi mantan pacarnya pun penasaran apakah mereka masih menjalin hubungan atau mereka sudah berakhir. Setelah mereka bertemu, mantannya bertanya kenapa ia memutuskan untuk keluar dari penelitian antariksa. Padahal dulu YouTube bersikeras untuk bekerja di bidang ini. Sampai akhirnya mereka putus. YouTube pun enggan untuk memberitahu alasannya. Saat YouTube bertemu dengan mantan pacarnya, ia mengatakan jika di hati YouTube hanya ada tentang langit. Untuk tentang perasaan cinta atau semacamnya hanya dianggap debu. Setelah mengatakan itu, mantan pacarnya pun pergi. YouTube akhirnya kembali ke tempat Jingjing. Jingjing pun heran kenapa ia bertemu dengan mantannya secepat itu. Apakah mereka berarti sudah berakhir? Tak lama kemudian, YouTube mengecek beberapa pertandingan Jingjing dan dia mengapresiasi peningkatan Jingjing. YouTube pun menyuruh Jingjing bermain lagi. Saat ia ingin bermain, Yao mengajaknya bermain bersama. Jingjing pun setuju. Pada saat lagi bermain bersama, Yao bilang ke Jingjing jika YouTube dalam beberapa hari ini pulang terlalu malam. Sepertinya YouTube mempunyai pacar. Jingjing yang mendengarkan hal itu pun hanya tersenyum. Setelah bermain beberapa pertandingan, ada tamu yang datang. Ia adalah mantan pacar Jingjing. Tapi ketika ia melihat Jingjing bersama pria lain, ia segera pergi. Setelah itu, Jingjing menjelaskan jika itu mantan pacarnya. Ia putus karena keluarga mantan pacarnya meminta ia berhenti menjadi artis. Dan setelah menjelaskan, Jingjing bertanya bagaimana YouTube dengan mantannya. YouTube pun menjelaskan jika ia berpisah karena sudah tidak cocok lagi. Jingjing bertanya lagi kenapa YouTube pada saat kuliah ia mengambil jurusan keuangan. Padahal Jingjing ingat jika dulu YouTube sangat suka dengan penelitian antariksa. YouTube pun menjelaskan jika saat itu orang tuanya tidak setuju jika ia mengambil bidang antariksa. Akhirnya ia mengikuti keinginan orang tua. Tetapi pada saat mulai belajar ia berpikir jika ia mampu untuk mengambil 2 jurusan sekaligus. Akhirnya YouTube memutuskan untuk mengambil 2 jurusan sekaligus. Dan YouTube memberitahu jika akhir-akhir ini ia sedang berpikir untuk menyerah dengan cita-citanya. Jingjing yang mendengarkannya pun terdiam. Pada saat YouTube di rumah, Yao memberitahu jika besok ia akan makan bersama teman angkatannya. Ia pun mengajak YouTube. Akhirnya YouTube setuju. Pada saat ia sedang makan bersama, teman YouTube menyombongkan dirinya karena ia mendengarkan YouTube akan keluar dari penelitian antariksa dan masuk dalam industri keuangan. Temannya memberitahu jika YouTube masuk ke dalam industri keuangan, ia akan menjadi junior dengan gaji yang kecil. Tetapi YouTube tidak peduli dengan hal itu. Sampai akhirnya teman YouTube menyombongkan dirinya karena ia dekat dengan mantan pacar YouTube. Karena mantan pacarnya dulu juga salah satu angkatan yang cukup populer. Sampai akhirnya Yao kesal dan membela YouTube. Yao menyuruhnya membuktikannya
dengan cara ia menelepon mantan pacar Yutu untuk datang ke sini. Tapi pada saat ia menghubunginya, ia dicampakkan. Dan tak lama kemudian, asisten Jing yang sedang berada di situ pun tak sengaja mendengarkan obrolan mereka dan melihat Yutu sedang dipojokkan oleh temannya. Akhirnya, asisten Jing menelepon Jing dan memberitahu. Jing pun langsung berinisiatif dengan memberi minuman mahal kepada Yutu karena Jing kenal dengan pemilik tempat makan tersebut. Setelah ia memberikan minum kepada Yutu sadar jika ini ulah Jing. Akhirnya ia memutuskan membawa minuman itu untuk mendatangi Jing ke rumahnya. Pada saat sampai, Jing menjelaskan jika ia tadi menyuruh asistennya untuk membeli makanan di tempat Yutu berkumpul. Dan asistennya tak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Yutu pun berterima kasih kepada Jing. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Jing yang melihat Yutu seperti banyak pikiran, ia pun langsung menghiburnya. Keesokan harinya, Yutu mulai mengajarkan beberapa hero baru lagi dan beberapa hero yang sulit untuk dimainkan. Setelah mengajarkan banyak hero baru untuk Jing, ia pun membuat beberapa coretan untuk memberitahu taktik di dalam game yang biasa dilakukan pro player ketika bermain. Saat ia melihat Yutu membuat coretan, Jing jadi teringat masa lalu. Pada saat zaman SMA, ia pernah meminta Yutu untuk mengajarkannya matematika. Tetapi saat itu Yutu menolaknya. Dan Jing bilang, jika Yutu tidak menolaknya, mungkin ia akan diterima di universitas terbaik. Seperti Yutu. Yutu pun yang tak mengingat hal itu langsung menghalikannya. Setelah mereka belajar seharian, Jing meminta libur besoknya karena ia akan ada sebuah acara. Akhirnya Yutu pun mengiyakan. Keesokan harinya, Yutu bertemu dengan seniornya di tempat makan karena seniornya ingin menanyakan beberapa hal tentang antariksa. Pada saat dia sedang makan, Jing pun mengirim pesan kepada Yutu untuk mengajaknya bermain bersama karena Jing sedang menunggu acaranya dimulai. Yutu pun setuju, tetapi ia meminta Jing untuk menunggunya sebentar karena Yutu sedang bersama seniornya di tempat makan. Setelah selesai bertemu dengan seniornya, Jing mengechat kembali untuk mengingatkan apakah Yutu sudah selesai atau belum. Akhirnya saat berjalan pulang, Yutu pun login untuk bermain bersama Jing. Pada saat di dalam game, ia bertemu dengan orang yang bermain berpasangan dan akhirnya orang tersebut ingin menunjukkan skillnya di depan pacarnya. Jing yang mendengarkan hal itu pun tak mau kalah. Ia menyuruh Yutu untuk menunjukkan kehebatannya. Sampai akhirnya Yutu mendapatkan gelar pemain terbaik selama 2 pertandingan. Jing pun senang. Setelah selesai bermain, Yutu menonton secara streaming dan melihat Jing tampil di sebuah acara. Keesokan harinya, saat mereka sedang berlatih beberapa jam, Yutu meminta izin untuk pulang cepat karena ia akan berkumpul dengan teman kantornya untuk merayakan hari jomblo. Jing pun mengizinkannya. Saat Yutu sampai di tempat makan, ia dan teman-temannya sangat menyayangkan karena Yutu ingin resign dari bidang antariksa. Setelah ia berkumpul, Yutu mulai memikirkannya lagi soal ia ingin resign dari pekerjaannya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi Jing. Jing yang sedang berlatih pun mendapatkan telepon dari Yutu.
dan ia diajak untuk menonton bioskop. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah mereka memilih beberapa film, mereka pun berangkat ke bioskop. Namun, pada saat di mall, Yutu merasakan ia sedang diikuti orang lain. Akhirnya, Yutu meminta Jingjing untuk berpisah. Jingjing pun setuju. Setelah mereka menonton film, pada saat perjalanan pulang, Jingjing menanyakan soal kenapa Yutu ingin menyerah dari impiannya, yang ingin menjadi desainer antariksa dan meneliti planet lain. Yutu pun menjelaskan, suatu hari, ibu dan ayahnya datang ke kota Shanghai. Lalu, ia menginap di hotel yang harganya sangat murah. Dan di hotel, cuma ada biskuit dan mie instan. Mereka datang karena ingin memeriksa penyakit ibunya. Jingjing pun bertanya, apa sekarang ibunya baik-baik saja? Yutu menjawab, jika ibunya dan ayahnya tidak punya penyakit yang serius. Ia hanya berpikir, bagaimana suatu saat nanti terjadi. Apakah ia bisa memberi pengobatan terbaik untuk ibunya? Apakah ia bisa mempunyai waktu untuk ibu dan ayahnya? Karena ia sudah berumur 30 tahun, tetapi Yutu merasakan belum mempunyai apa-apa, dan ia takut kekhawatirannya terjadi. Jingjing pun bertanya, apa rencananya sekarang? Yutu menjawab, jika ia ingin mencoba bekerja di industri keuangan, walaupun ia harus memulai dari gaji yang kecil, setidaknya ia bisa mempunyai banyak waktu dan gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Yutu menegaskan, jika itu ia lakukan dari dulu untuk mengikuti orang tuanya, mungkin ia tidak akan gelisah seperti sekarang. Pada saat Yutu sudah di rumah, ia mulai memikirkannya lagi. Jingjing pun yang tahu Yutu sedang gelisah, ia menghiburnya. Jingjing berkata, jika Yutu mencoba hal baru, itu mungkin butuh waktu, tetapi Yutu tidak boleh menyesali masa lalunya, karena setidaknya ia pernah mencoba untuk mengejar impiannya, daripada ia tidak melakukannya sama sekali. Lalu Jingjing memberinya semangat. Keesokan harinya, pada saat pagi hari, Jingjing ditelepon oleh manajernya. Ia bertanya kenapa Jingjing pergi ke bioskop sendirian di hari jomblo. Jingjing pun panik, tapi setelah tahu ia difoto sendirian, ia tenang mendengarkannya. Setelah itu, Jingjing lanjut untuk berlatih bersama Yutu. Yutu mengajarkan hero yang sedikit sulit ke Jingjing, dan dalam beberapa pertandingan 1 lawan 1, Jingjing selalu kalah dengan Yutu. Sampai akhirnya, Jingjing meminta Yutu untuk melihat pertandingan Liga Pro Player yang akan dimulai sebentar lagi. Pada saat mereka menonton di ruangan milik Jingjing, tiba-tiba proyektor Jingjing rusak. Yutu pun mencoba membenarkannya. Saat Jingjing menemani Yutu untuk membenarkannya, tiba-tiba manajernya menelpon. Ia bilang jika ia sedang menuju rumah Jingjing, karena nanti sore akan ada pertemuan dengan sutradara untuk membahas proyek film terbaru. Jingjing yang tahu hal itu pun kaget, karena ia sedang bersama Yutu. Setelah itu, Jingjing pun meminta Yutu untuk diam di ruangan ini, karena manajer dan tim makeupnya akan datang. Yutu pun setuju. Setelah Jingjing selesai makeup, ia mengirim pesan ke Yutu untuk menunggunya sebentar, karena ia akan pergi bersama manajernya untuk bertemu sutradara film. Saat Jingjing sampai, ia juga berjumpa dengan artis lain dan manajernya. Ketika mereka berbincang dengan sutradara, manajer artis itu pun membahas soal video permainan game Jingjing yang viral. Lalu, cerita beralih. Setelah Jingjing bertemu dengan sutradara, ia mengajak Yutu untuk datang ke rumah manajernya, karena suami manajernya sedang berulang tahun.
Akhirnya Yutu setuju. Dan ia pun pergi dengan Jingjing dan asistennya. Setelah sampai, mereka berkumpul dan makan bersama teman kantor manajemen Jingjing. Saat teman kantor bertanya bagaimana tadi Jingjing bertemu dengan sutradara, manajernya pun menjelaskan jika saat mereka bertemu dengan sutradara, mereka tidak membahas soal peran Jingjing, tetapi pada saat mereka mengobrol, Jingjing sempat dipojokkan karena artis manajer lain yang mau bahas soal video Jingjing yang viral. Akhirnya Jingjing lanjut menjelaskan jika ia langsung membuktikannya dengan bermain 1 kali di akun game manajer tersebut dan mendapatkan gelar pemain terbaik di pertandingan itu. Setelah mengatakan itu, suami manajer Jingjing pun menyombongkan dirinya karena ia sempat melatih Jingjing. Tetapi Jingjing bilang jika ia lebih hebat karena sekarang ia dilatih oleh Yutu. Suami manajernya pun cemburu. Akhirnya ia mengajak Yutu untuk 1 lawan 1. Yutu pun setuju. Setelah mereka bermain beberapa pertandingan, suami manajer Jingjing pun kalah telak dan tak pernah menang sekalipun. Akhirnya ia beralasan jika tadi siang ia tidak makan, jadinya sekarang kurang fokus. Orang-orang yang mendengarkan itu pun tertawa. Pada saat mereka selesai makan, Jingjing bertanya kepada Yutu, apakah ia yakin untuk pindah kerja ke bidang keuangan? Yutu pun menjawab, jika ia yakin. Lalu Jingjing berkata, sebenarnya sebagai teman sekolah, ia akan merasa bangga jika Yutu bisa menerbangkan alat yang ia desain di planet luar. Lalu Yutu menjelaskan jika ia pernah dibicarakan seseorang karena ia egois mengejar impiannya. Padahal jelas-jelas ia bisa membuat keluarganya menjadi lebih baik jika ia tidak egois untuk mengejar impiannya. Lalu Jingjing bilang jika orang itu hanya iri karena Yutu sudah hampir mencapai impiannya. Jadi tidak usah mendengarkan orang yang iri itu. Setelah mereka berbincang, Yutu pun mulai bercanda dengan Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing memiliki kemajuan dalam bermain dan ia pun mencapai tingkat level menengah dan ia tidak menyadari hal itu. Setelah Jingjing mencapai level menengah, Yutu mengajaknya untuk makan di luar. Akhirnya mereka pergi bersama untuk makan di luar.